Di tengah hiruk-pikuk kota, seorang anak yatim penjual koran terluka tergeletak di jalan raya, tanpa harapan dan perlindungan. Namun, datanglah seorang wanita kaya dengan hati penuh kasih yang mengubah segalanya. Dari luka dan kesendirian, terbangun kisah luar biasa tentang kepedulian yang menembus batas status sosial, membawa harapan dan kehidupan baru bagi yang terpinggirkan. Perjalanan mereka bukan hanya tentang pertolongan, tapi juga tentang kekuatan cinta dan ketulusan yang mampu menginspirasi perubahan besar di masyarakat. Saksikan bagaimana sebuah tindakan kecil bisa mengguncang dunia dan mengubah masa depan, membuat kita semua percaya bahwa kebaikan adalah kekuatan terbesar di bumi ini. Wanita kaya yang selama ini dikenal jarang tampil di publik tiba-tiba menjadi sorotan setelah sebuah kejadian mengejutkan di jalan raya. Pada suatu pagi yang cerah, ia terlihat berhenti mendadak di tengah jalan yang ramai ketika melihat seorang anak yatim yang terluka tergeletak di aspal. Anak itu adalah penjual koran yang biasa berkeliling dari satu sudut kota ke sudut lainnya, berjuang keras demi sesuap nasi. Kondisi tubuhnya tampak memar dan berdarah, akibat kecelakaan kecil yang tak sengaja terjadi saat ia berusaha menyeberang jalan. Wajah wanita kaya itu tampak penuh perhatian dan segera keluar dari mobil mewahnya tanpa ragu. Orang-orang di sekitar yang awalnya sibuk dengan urusan masing-masing tiba-tiba terdiam dan mulai memperhatikan. Mereka melihat bagaimana wanita itu membopong anak yatim tersebut dengan penuh kelembutan. Beberapa ada yang ragu, bahkan mengira itu hanya sandiwara. Namun melihat kesungguhan di mata wanita kaya tersebut membuat keraguan mulai memudar. Kejadian ini langsung menarik perhatian warga dan pejalan kaki yang menyaksikan secara langsung. Bahkan beberapa pengendara motor dan mobil berhenti sejenak, terpesona oleh aksi cepat dan penuh belas kasih dari wanita tersebut. Setelah memastikan anak yatim itu aman, wanita kaya segera menghubungi ambulans dan membawa anak tersebut ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan, ia terus menenangkan anak itu yang ketakutan dan menangis kecil. Anak yatim itu takjub sekaligus bingung. Tak percaya ada orang sebaik ini mau turun tangan langsung tanpa pamrih. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya, antara takut, malu, dan bersyukur. Sementara itu, di rumah sakit, dokter dan perawat yang menerima kedatangan mereka juga terlihat terkejut, karena biasanya pasien dari kalangan anak jalanan jarang mendapatkan perhatian sedemikian cepat dan penuh kasih sayang. Kisah ini kemudian menyebar dengan cepat di lingkungan sekitar dan di antara para penjual koran yang biasa berinteraksi dengan anak yatim itu. Mereka mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita kaya yang begitu perhatian terhadap nasib anak-anak jalanan. Beberapa di antara mereka bahkan merasa malu karena selama ini acuh tak acuh melihat penderitaan anak-anak seperti itu. Warga pun mulai tergerak untuk memperhatikan lebih jauh tentang keadaan anak yatim dan anak-anak kurang beruntung lainnya di kota itu. Kejadian ini menjadi pembicaraan hangat di warung kopi, pasar, hingga media sosial yang dengan cepat menyebarkan cerita tersebut. Wanita kaya itu sendiri dikenal sebagai sosok yang sangat tertutup dan jarang muncul di publik kecuali acara-acara besar. Namun lewat kejadian ini, wajahnya yang penuh kebaikan dan hati yang lembut mulai terungkap ke masyarakat luas. Banyak yang terinspirasi oleh tindakannya yang spontan dan tulus. Mereka mulai berharap ada lebih banyak orang dari kalangan mampu yang mau menolong secara langsung dan konkret seperti yang dilakukannya. Berbagai komentar positif memenuhi kolom-kolom komentar di media sosial yang membahas peristiwa tersebut. Tidak hanya berhenti sampai di situ, wanita kaya kemudian rutin mengunjungi anak yatim tersebut di rumah sakit. Setiap hari ia datang membawa makanan, mainan, dan semangat agar anak itu cepat sembuh. Perlahan-lahan, anak yatim yang awalnya pendiam dan takut mulai membuka diri dan merasa diperhatikan dengan tulus. Mereka mulai bercerita tentang kehidupan masing-masing, harapan dan mimpi yang selama ini terpendam. Kehadiran wanita kaya membawa angin segar dan harapan baru bagi anak yatim yang selama ini hidup dalam keterbatasan dan kesepian. Sementara itu, berita tentang wanita kaya yang menolong anak yatim terluka tersebut mulai mendapat perhatian dari media lokal. Beberapa wartawan mencoba mewawancarai wanita tersebut dan menggali lebih dalam motivasi di balik tindakannya. Ia menjelaskan bahwa dirinya merasa terpanggil untuk membantu sesama tanpa melihat status sosial atau latar belakang. Bagi dia, setiap nyawa dan setiap anak berhak mendapat perhatian dan kasih sayang. Sikapnya yang rendah hati dan tulus mengundang decak kagum dari banyak pihak. Namun tak semua orang percaya sepenuhnya. Ada sebagian yang meragukan niat wanita kaya itu, mengira ada kepentingan tersembunyi di balik tindakannya. Beberapa tetangga dan kenalan wanita tersebut bahkan menganggap ini sebagai cara untuk menarik perhatian publik atau meningkatkan citra. Tapi wanita kaya tetap tenang dan membiarkan waktu yang menjawab keraguan tersebut.
Ia terus fokus pada bantuan dan perhatian yang diberikan tanpa pamrih dan tanpa harus mendapat pujian. Dalam lingkungan anak yatim dan penjual koran, kejadian ini menjadi titik balik. Anak-anak mulai percaya bahwa ada harapan dan kebaikan yang bisa datang dari siapa saja. Mereka mulai bermimpi lebih besar dan berusaha untuk bangkit dari keterpurukan. Kehadiran wanita kaya itu seperti oase di tengah padang pasir yang tandus, membawa kehidupan dan semangat baru bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Semua orang yang mengikuti cerita ini merasa terharu dan makin yakin bahwa kebaikan masih ada di dunia ini. Wanita kaya itu tidak membiarkan keadaan anak yatim yang terluka begitu saja. Setelah membawa anak itu ke rumah sakit dengan penuh perhatian, ia menunjukkan sikap yang luar biasa cepat dan penuh tanggung jawab. Begitu tiba di ruang gawat darurat, wanita tersebut langsung berkoordinasi dengan dokter dan perawat, memastikan anak itu mendapatkan penanganan medis terbaik. Dokter yang menangani merasa terkejut sekaligus terkesan. Karena biasanya pasien dari kalangan kurang mampu sering terlambat mendapatkan perawatan dan jarang didampingi dengan serius oleh keluarga atau orang lain. Anak yatim itu sendiri masih ketakutan dan bingung dengan situasi yang dihadapinya. Ia belum pernah merasakan sentuhan kasih sayang seperti ini dari orang dewasa, apalagi dari sosok yang terlihat sangat berbeda kelas sosialnya. Wanita kaya tersebut dengan sabar menenangkan anak itu, menggenggam tangannya dan membisikkan kata-kata penuh penghiburan. Perlahan, ketakutan anak mulai berkurang, digantikan oleh rasa penasaran dan sedikit kepercayaan. Ia mulai bertanya siapa sebenarnya wanita yang dengan sukarela membawanya ke rumah sakit dan merawatnya seperti itu. Sementara itu, di luar ruang perawatan, kerumunan kecil orang mulai berkumpul dan membicarakan kejadian yang mereka lihat. Warga sekitar jalan raya tersebut terkejut dengan tindakan wanita kaya yang tiba-tiba turun dari mobil mewah dan langsung membantu anak yatim tanpa ragu. Beberapa dari mereka bahkan merasa malu karena selama ini mereka hanya melewati anak-anak seperti itu tanpa peduli. Cerita ini mulai menyebar dari mulut ke mulut, dan beberapa orang mengambil gambar atau merekam video sebagai bukti kebaikan yang jarang terjadi. Wanita kaya tidak hanya berhenti pada tindakan menyelamatkan anak itu secara fisik. Ia juga berusaha memahami latar belakang kehidupan anak yatim tersebut. Lewat obrolan ringan di rumah sakit, wanita itu mendengar kisah hidup yang penuh perjuangan dan kesulitan, dari kehilangan orang tua hingga harus bekerja sejak kecil untuk bertahan hidup. Kisah itu menyentuh hati wanita kaya, membuatnya semakin yakin bahwa ia harus membantu lebih jauh, bukan hanya menyembuhkan luka luar, tapi juga luka batin yang dialami anak itu. Seiring waktu, wanita kaya mulai rutin mengunjungi anak yatim di rumah sakit. Setiap kunjungan selalu membawa sesuatu, entah itu makanan sehat, buku cerita, mainan sederhana, atau bahkan pakaian baru. Anak yatim yang semula takut dan tertutup perlahan mulai merasa nyaman dan mulai membuka diri. Ia bercerita tentang mimpinya yang sederhana, bisa sekolah dan punya masa depan yang lebih baik. Wanita kaya pun menjadi pendengar yang baik, memberikan semangat dan dukungan tanpa henti. Di balik semua itu, berita tentang wanita kaya yang menolong anak yatim mulai mendapat perhatian dari media lokal. Wartawan dan jurnalis mencoba menghubungi wanita itu untuk wawancara dan mengangkat kisahnya ke publik. Mereka ingin menunjukkan sisi lain dari kehidupan orang kaya yang tidak hanya menikmati kemewahan, tapi juga peduli pada sesama. Berita ini mendapat respons positif dari banyak pembaca dan penonton, yang merasa terinspirasi dan termotivasi untuk ikut berbuat kebaikan. Meski banyak yang memuji, tidak sedikit pula yang skeptis. Beberapa orang mempertanyakan niat wanita kaya tersebut, mengira ada agenda tersembunyi di balik aksi sosialnya. Ada yang menganggap ini sebagai upaya untuk meningkatkan citra diri atau mencari keuntungan pribadi. Namun wanita kaya tetap tegar dan tidak terpengaruh oleh komentar negatif itu. Baginya, yang terpenting adalah memberikan manfaat nyata bagi anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. Lingkungan tempat tinggal anak yatim itu pun mulai berubah. Warga yang mendengar cerita ini mulai membuka mata dan hati mereka. Mereka mulai lebih peduli terhadap anak-anak jalanan dan anak yatim di sekitar mereka. Beberapa tetangga bahkan menawarkan bantuan dalam bentuk makanan, pakaian, atau dukungan moral. Perubahan sikap ini memberikan harapan baru bagi anak-anak yang selama ini sering merasa diabaikan dan tak terlihat. Sementara anak yatim itu sendiri mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Kondisi kesehatannya membaik, semangatnya kembali, dan ia mulai percaya bahwa hidupnya bisa berubah. Dengan bantuan wanita kaya, anak itu berkesempatan untuk mulai bersekolah dan menata masa depan. Kebaikan yang diterimanya bukan hanya membuat luka fisiknya sembuh,
tapi juga membuka pintu kesempatan baru yang sebelumnya terasa mustahil. Kisah wanita kaya yang dengan sigap menolong anak yatim terluka ini terus bergulir dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tindakan nyata dan kepeduliannya yang tulus menyentuh hati banyak kalangan, mengingatkan kita bahwa dalam dunia yang penuh tantangan ini, kebaikan dan kasih sayang adalah kekuatan yang mampu mengubah kehidupan. Semua yang menyaksikan kisah ini terkejut sekaligus terinspirasi oleh betapa hebatnya dampak dari sebuah tindakan kecil yang dilakukan dengan hati besar. Wanita kaya itu semakin sering mengunjungi anak yatim yang dirawat di rumah sakit. Setiap kedatangannya selalu membawa semangat baru bagi anak itu yang tengah berjuang melawan rasa sakit dan ketakutan. Perlahan, ikatan antara mereka tumbuh menjadi lebih dari sekadar penyelamat dan yang diselamatkan. Mereka mulai membangun hubungan yang hangat dan penuh kasih. Anak yatim itu, yang selama ini hidup dalam kesendirian dan keterbatasan, mulai merasakan kehangatan dan perhatian yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Wajahnya yang semula murung kini mulai menampilkan senyum yang tulus. Dalam setiap pertemuan, wanita kaya mendengarkan cerita anak yatim dengan penuh perhatian. Ia ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan anak itu, masa kecil yang penuh tantangan, dan bagaimana ia bertahan hidup di tengah kerasnya kehidupan jalanan. Anak itu menceritakan betapa sulitnya kehilangan orang tua sejak kecil dan harus berjuang sendiri tanpa ada yang membela. Kisahnya begitu menyentuh hati wanita kaya yang semakin yakin bahwa bantuan yang diberikan harus lebih dari sekadar pengobatan fisik, tapi juga menyentuh hati dan masa depan anak itu. Seiring waktu, anak yatim mulai merasa nyaman untuk bercerita lebih banyak tentang harapan dan impiannya. Ia mengungkapkan keinginannya untuk bisa bersekolah dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Wanita kaya pun berjanji untuk membantu mewujudkan mimpi itu. Komitmen ini menjadi titik balik dalam kehidupan anak yatim, yang kini mulai memiliki semangat baru untuk bangkit dari keterpurukan. Kepercayaan yang diberikan oleh wanita kaya membuat anak itu merasa dihargai dan diakui sebagai manusia yang berharga. Di luar rumah sakit, masyarakat sekitar mulai menaruh perhatian lebih terhadap kisah ini. Berita tentang wanita kaya yang mau turun tangan langsung membantu anak yatim yang terluka mulai menyebar luas, memicu berbagai reaksi positif dari berbagai kalangan. Banyak orang yang terinspirasi dan mulai membuka hati untuk peduli kepada anak-anak jalanan dan yatim piatu di lingkungan mereka. Perubahan kecil ini mulai menggerakkan komunitas agar lebih peka dan aktif dalam membantu sesama yang membutuhkan. Wanita kaya tidak hanya berhenti pada kunjungan di rumah sakit. Ia mulai merencanakan langkah nyata untuk mendukung masa depan anak yatim tersebut. Salah satunya adalah dengan memfasilitasi anak itu agar bisa kembali bersekolah, menyediakan perlengkapan sekolah, serta biaya pendidikan yang diperlukan. Hal ini membuat banyak orang kagum karena biasanya bantuan sosial sebatas materi. Namun wanita kaya ini benar-benar ingin anak itu memperoleh kesempatan hidup yang layak dan bermartabat. Sikap wanita kaya yang konsisten dan penuh kasih ini perlahan mengikis rasa takut dan rendah diri yang selama ini melekat pada anak yatim. Anak itu mulai percaya bahwa ia layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bukan hanya bertahan hidup di jalanan. Semangat barunya terlihat jelas dari bagaimana ia mulai merapikan dirinya dan berusaha mengikuti aturan yang berlaku di sekolah. Perubahan positif ini juga disambut hangat oleh guru dan teman-temannya yang melihat anak itu kini penuh percaya diri dan lebih bersemangat belajar. Namun, tak semua orang mudah menerima perubahan ini. Beberapa orang di sekitar merasa curiga dengan perhatian wanita kaya tersebut. Mereka mempertanyakan mengapa wanita dengan status sosial tinggi mau repot-repot menolong anak jalanan yang dianggap biasa saja. Ada pula yang berbisik bahwa mungkin ini hanya cara untuk mencari perhatian publik atau keuntungan pribadi. Meski demikian, wanita kaya tetap tegar dan tidak mempedulikan omongan negatif itu. Ia percaya bahwa niat tulus akan selalu menemukan jalannya sendiri. Di tengah berbagai tantangan, anak yatim terus menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Kondisinya membaik, baik secara fisik maupun mental. Ia mulai menikmati masa kecil yang sempat hilang, bermain dan belajar dengan riang. Wanita kaya juga terus mendukungnya dengan membawakan buku-buku bacaan, mengajaknya ke taman, serta memberikan pelajaran tambahan agar anak itu bisa mengejar ketertinggalan. Semangat yang muncul dari kebaikan dan perhatian ini memberikan energi baru bagi keduanya. Cerita mereka pun menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar. Anak-anak lain yang selama ini merasa terpinggirkan mulai melihat harapan baru dari kisah yang mereka dengar. Masyarakat menjadi lebih peduli dan mulai bergotong royong membantu anak-anak kurang mampu. Lembaga sosial dan komunitas setempat pun mulai aktif mengadakan program-program bantuan, tergerak oleh kisah nyata tentang kebaikan yang mampu mengubah hidup seseorang.
Ini membuktikan bahwa sebuah tindakan kecil bisa berkelanjutan menjadi perubahan besar. Hubungan antara wanita kaya dan anak yatim semakin erat, seperti ibu dan anak yang saling melengkapi. Wanita itu tidak hanya menjadi penyelamat, tapi juga mentor dan pelindung bagi anak yatim tersebut. Mereka berbagi kebahagiaan, kesedihan, dan harapan bersama. Kisah mereka menjadi bukti nyata bahwa kasih sayang dan kepedulian tidak mengenal batas status sosial atau materi. Semua orang bisa menjadi sumber perubahan dan harapan bagi sesama. Wanita kaya itu tidak hanya berfokus pada anak yatim yang ia tolong, tetapi mulai merancang langkah-langkah konkret untuk membantu anak-anak kurang beruntung lainnya di sekitarnya. Setelah melihat betapa besar dampak bantuan yang ia berikan, ia merasa terpanggil untuk memperluas jangkauan kepeduliannya. Dengan sumber daya yang dimilikinya, ia mulai menggalang dukungan untuk membentuk program sosial yang bisa memberikan bantuan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar bagi anak-anak jalanan dan yatim piatu. Inisiatif ini mendapat sambutan hangat dari sejumlah organisasi sosial dan tokoh masyarakat. Langkah pertama wanita kaya adalah menyediakan tempat penampungan sementara yang layak untuk anak-anak yatim dan penjual koran yang selama ini hidup di jalanan. Tempat itu dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti tempat tidur, makanan bergizi, dan akses pendidikan. Anak yatim yang pernah ia tolong juga mendapat kesempatan untuk tinggal di sana, menjalani kehidupan yang lebih stabil dan teratur. Perubahan ini membawa angin segar, bukan hanya bagi anak-anak yang tinggal di penampungan, tetapi juga bagi keluarga mereka yang merasa terbantu dengan adanya perhatian dari wanita kaya tersebut. Namun, keberhasilan program ini tidak datang tanpa tantangan. Ada sejumlah pihak yang skeptis dan bahkan berusaha menghalangi usaha wanita kaya itu. Mereka mempertanyakan tujuan dan motif di balik bantuan yang diberikan. Beberapa orang merasa iri, tidak percaya bahwa seseorang dengan kekayaan besar mau turun tangan secara langsung tanpa pamrih. Bahkan ada yang menyebarkan gosip negatif untuk merusak reputasi wanita kaya tersebut. Meski demikian, ia tetap teguh pada prinsipnya dan melanjutkan perjuangan dengan penuh keyakinan. Dukungan dari masyarakat luas pun mulai tumbuh secara perlahan. Berbagai kalangan mulai melihat dampak positif dari program sosial yang digagas wanita kaya tersebut. Sekolah-sekolah setempat memberikan bantuan berupa pengajaran dan fasilitas untuk anak-anak yang dibantu. Relawan dan pekerja sosial bergabung dalam program tersebut, membantu memberikan perhatian yang lebih personal kepada anak-anak. Keberadaan program ini menjadi bukti nyata bahwa kebaikan bisa menular dan menggerakkan banyak orang untuk berbuat lebih. Di sisi lain, anak yatim yang dulu terluka dan kini sudah mulai sehat mendapat kesempatan untuk berkembang secara optimal. Ia mulai bersekolah dengan dukungan penuh dari wanita kaya dan komunitas sekitar. Lingkungan baru yang penuh kasih sayang dan dukungan membuat anak itu semakin percaya diri dan termotivasi untuk meraih cita-citanya. Setiap pencapaian kecil yang diraihnya selalu disambut dengan kebahagiaan oleh wanita kaya, yang melihat anak itu seperti anak kandung sendiri. Media juga mulai menyoroti perubahan yang terjadi di lingkungan tersebut. Berita tentang wanita kaya yang menginisiasi program sosial bagi anak-anak kurang mampu menjadi viral dan menginspirasi banyak pihak. Berbagai organisasi dan perusahaan mulai menawarkan bantuan dan kerjasama untuk memperbesar dampak positif yang sudah ada. Kisah ini menjadi contoh bagaimana kekayaan dan kepedulian bisa bersatu untuk menciptakan perubahan sosial yang berarti. Namun, di tengah semua pujian dan dukungan, wanita kaya tetap rendah hati dan tidak ingin berhenti sampai di sini. Ia terus berusaha meningkatkan kualitas program dan memperluas cakupan bantuan. Ia percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup bahagia dan sukses, tanpa terkecuali. Semangat dan dedikasinya menjadi motivasi bagi banyak orang untuk ikut ambil bagian dalam membantu sesama. Tak hanya itu, wanita kaya juga mengadakan berbagai pelatihan keterampilan dan kegiatan positif bagi anak-anak di penampungan. Tujuannya agar mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga bekal keterampilan hidup yang dapat membantu mereka mandiri di masa depan. Anak yatim dan teman-temannya mulai belajar menjahit, berkebun, dan berbagai keahlian lain yang bermanfaat. Kegiatan ini membawa suasana baru yang penuh semangat dan kegembiraan di antara anak-anak. Reaksi dari lingkungan sekitar pun berubah drastis. Mereka yang dulu meragukan kini mulai memberikan dukungan penuh dan turut membantu program sosial tersebut. Warga menjadi lebih peka dan peduli terhadap keberadaan anak-anak kurang mampu di sekitarnya. Kebersamaan dan solidaritas mulai tumbuh, membangun komunitas yang lebih hangat dan bersahabat.
Kisah wanita kaya dan anak yatim yang dulu terluka menjadi simbol perubahan yang mampu menginspirasi banyak orang. Meskipun program sosial yang digagas wanita kaya itu mulai menunjukkan hasil positif, tak sedikit pula hambatan yang menghadang di perjalanan. Berbagai keraguan dan prasangka mulai bermunculan, terutama dari kalangan yang tidak terbiasa melihat perubahan drastis yang melibatkan perbedaan kelas sosial yang begitu mencolok. Ada yang mempertanyakan ketulusan wanita kaya tersebut, bahkan menudingnya memiliki motif tersembunyi seperti mencari popularitas atau keuntungan pribadi. Gosip negatif ini mulai menyebar, menjadi bayangan yang terus membayangi langkahnya. Selain itu, anak yatim yang menjadi pusat perhatian mulai merasakan tekanan dari lingkungan lama tempatnya berasal. Teman-temannya di jalanan dan beberapa orang yang dulu dekat dengannya merasa cemburu dan tidak nyaman melihat perubahan yang terjadi. Mereka kadang memperlihatkan sikap acuh atau bahkan menjauh, seolah-olah sulit menerima bahwa anak yatim itu kini memiliki dunia baru yang berbeda. Rasa rindu pada lingkungan lama dan kebiasaan lama membuat anak itu bimbang, merasa terpecah antara dua dunia yang bertentangan. Wanita kaya memahami bahwa perubahan besar tidak akan datang tanpa rintangan. Ia pun berusaha untuk memberikan dukungan moral yang kuat kepada anak yatim tersebut. Ia mengajarkan bahwa menjadi berbeda bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan. Wanita itu juga mengingatkan anak yatim agar tidak mudah terpengaruh oleh omongan negatif dan tetap fokus pada masa depan yang cerah. Pesan-pesan ini ia sampaikan dengan penuh kasih sayang dan keteguhan hati. Namun, tidak jarang wanita kaya sendiri menghadapi berbagai komentar dan kritik yang pedas. Beberapa tetangga dan orang-orang di lingkungan sosialnya menilai tindakannya terlalu berlebihan atau bahkan mencampuri urusan orang lain yang dianggap biasa. Ada juga yang menganggap bantuan yang diberikan tidak akan bertahan lama, karena ketergantungan yang bisa muncul. Wanita kaya menghadapi semua itu dengan lapang dada, tetap berpegang pada keyakinannya bahwa setiap usaha baik pasti ada hasilnya, meskipun tidak selalu mudah dilihat dalam waktu singkat. Di tengah berbagai tantangan, anak yatim mulai menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Ia berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, belajar dengan giat, dan meraih prestasi di sekolah. Dukungan wanita kaya yang konsisten memberinya kekuatan untuk melawan segala keraguan dan rintangan. Anak itu pun mulai membangun jaringan pertemanan yang positif, berteman dengan anak-anak lain yang juga memiliki semangat yang sama untuk berubah dan berjuang. Perjuangan wanita kaya pun meluas dengan melibatkan komunitas dan organisasi sosial lainnya. Ia mengajak berbagai pihak untuk bergabung dalam misi kemanusiaan ini, membangun kolaborasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Melalui kerjasama yang solid, program sosial yang ia rintis semakin berkembang dan memberi dampak lebih luas. Keterlibatan banyak elemen masyarakat ini membuktikan bahwa kebaikan tidak hanya tanggung jawab satu individu, tapi tugas bersama yang harus dijalankan dengan ikhlas. Walau begitu, beberapa hambatan teknis dan administratif juga harus dihadapi. Pengurusan izin, koordinasi dengan berbagai lembaga, hingga pengelolaan dana bukanlah hal mudah. Wanita kaya harus belajar banyak tentang manajemen sosial dan organisasi agar program yang dijalankannya tetap berjalan lancar dan tepat sasaran. Proses ini penuh dengan tantangan, namun ia menghadapinya dengan semangat dan komitmen yang tinggi. Dalam perjalanan ini, muncul pula kisah-kisah inspiratif dari anak-anak yang berhasil berubah berkat dukungan program tersebut. Anak yatim yang dulu terluka kini menjadi pribadi yang penuh semangat dan harapan. Kisah mereka menjadi bukti nyata bahwa perubahan dan kesembuhan bisa terjadi jika ada kepedulian dan bantuan yang tepat. Hal ini semakin memotivasi wanita kaya untuk terus berjuang dan memperluas cakupan programnya. Seiring berjalannya waktu, wanita kaya mulai merasakan buah dari perjuangannya. Dukungan masyarakat semakin kuat, kritik dan keraguan mulai berkurang, dan keberhasilan anak-anak yang dibantu semakin nyata. Ia menyadari bahwa setiap langkah, meski kecil dan penuh tantangan, adalah bagian penting dari perjalanan panjang menuju perubahan yang lebih besar. Semangat dan keteguhan hati yang ia tunjukkan menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Anak yatim yang dulu terluka dan hidup dalam keterbatasan kini, mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Berkat dukungan penuh dari wanita kaya yang menolongnya, ia mendapatkan akses pendidikan yang selama ini hanya menjadi impian. Setiap hari, anak itu bersemangat pergi ke sekolah dengan perlengkapan lengkap yang diberikan oleh wanita tersebut. Tidak lagi harus menjajakan koran di jalanan, ia kini bisa duduk di bangku kelas dan belajar dengan fokus. Perubahan ini membawa harapan baru yang begitu kuat, membangkitkan cita-cita yang dulu nyaris padam. Wanita kaya tidak hanya memberikan bantuan materi,
tetapi juga membimbing anak yatim itu untuk mengembangkan potensi dirinya. Ia mendorong agar anak itu tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga memiliki karakter kuat dan kepercayaan diri. Melalui bimbingan dan kasih sayangnya, anak itu belajar tentang arti tanggung jawab, kejujuran, dan kerja keras. Kesempatan ini membuat anak itu merasa dihargai dan diakui sebagai individu yang mampu meraih kesuksesan. Di lingkungan sekolah, anak yatim mulai mendapatkan perhatian dari guru dan teman-temannya. Mereka melihat perubahan besar dalam dirinya, mulai dari sikap yang lebih percaya diri hingga semangat belajar yang tinggi. Anak itu pun mulai diterima dan dihargai sebagai bagian dari komunitas sekolah. Perlahan, ia mengikis stigma dan bayang-bayang masa lalunya yang penuh kesulitan. Dukungan sosial ini semakin memperkuat tekadnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tak hanya itu, wanita kaya juga menginisiasi program sosial yang lebih luas bagi anak-anak kurang mampu di sekitarnya. Ia menggalang dana dan mengajak berbagai pihak untuk bergabung dalam misi membantu anak yatim dan anak jalanan. Program-program pelatihan keterampilan, beasiswa pendidikan, dan bantuan kesehatan mulai diluncurkan. Berkat kerja keras dan komitmen wanita tersebut, banyak anak-anak yang sebelumnya putus asa kini mendapat kesempatan untuk bermimpi dan meraih masa depan cerah. Komunitas sekitar pun mulai berubah sikap dan perilaku. Kesadaran sosial meningkat, warga lebih peduli dan aktif membantu anak-anak yang membutuhkan. Kebersamaan dan solidaritas tumbuh, menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan mendukung. Banyak keluarga yang ikut serta dalam kegiatan sosial, memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, atau waktu untuk menjadi relawan. Perubahan ini menunjukkan betapa sebuah inisiatif kecil bisa menjadi gerakan besar yang mengubah banyak kehidupan. Anak yatim yang dulu terluka juga mulai berpartisipasi aktif dalam program sosial tersebut. Ia tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi inspirasi dan motivator bagi anak-anak lain. Dengan cerita hidupnya yang penuh liku, ia mengajarkan pentingnya keteguhan hati dan semangat pantang menyerah. Peran barunya ini memberi makna baru dalam hidupnya, menjadikan ia sosok yang tidak hanya menerima, tetapi juga memberi. Media massa terus mengangkat kisah perubahan ini, menampilkan wanita kaya dan anak yatim sebagai contoh nyata bahwa kebaikan dan kepedulian mampu mengubah dunia. Kisah mereka menjadi viral dan menginspirasi banyak kalangan, mulai dari masyarakat biasa hingga tokoh penting dan pejabat. Dukungan dan apresiasi terus mengalir, memperkuat langkah wanita kaya dalam memperluas program sosialnya. Semangat positif ini menciptakan momentum perubahan yang terus berkembang. Wanita kaya tidak pernah merasa puas dengan pencapaian yang ada. Ia terus berinovasi dan mencari cara agar program sosialnya dapat memberikan dampak lebih luas dan berkelanjutan. Ia juga berusaha melibatkan lebih banyak pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta, untuk berkolaborasi dalam membangun masa depan anak-anak kurang beruntung. Dedikasi dan visi besarnya membuatnya menjadi teladan dalam dunia sosial dan kemanusiaan. Di sisi lain, anak yatim itu pun tumbuh menjadi pribadi yang semakin matang dan penuh harapan. Ia mulai merancang masa depannya dengan jelas, bercita-cita menjadi seseorang yang bisa membantu banyak orang seperti yang telah dilakukan wanita kaya padanya. Impian dan tekadnya semakin kuat, didukung oleh lingkungan yang penuh cinta dan kesempatan. Perjalanan panjang dari jalanan ke sekolah menjadi saksi betapa kuatnya kekuatan kebaikan. Perubahan yang terjadi pada anak yatim penjual koran yang dulu terluka benar-benar mengejutkan banyak orang. Dari sosok yang dulu tampak lemah dan penuh luka, kini ia berubah menjadi pribadi yang ceria, penuh semangat, dan memiliki masa depan yang cerah. Kesuksesan anak itu tidak lepas dari peran besar wanita kaya yang dengan tulus menolong dan membimbingnya tanpa pamrih. Kisah ini mulai menyebar luas, tidak hanya di lingkungan sekitar, tapi juga hingga ke berbagai kalangan masyarakat dan media. Orang-orang yang awalnya meragukan niat wanita kaya mulai mengakui ketulusan dan keikhlasannya. Mereka yang dulu mengkritik ini ikut memberikan dukungan, bahkan bergabung dalam program sosial yang telah diinisiasi. Perubahan sikap ini menandai bahwa kebaikan tulus mampu meruntuhkan prasangka dan membangun jembatan persatuan. Lingkungan yang sebelumnya skeptis kini menjadi komunitas yang peduli dan penuh empati terhadap anak-anak yatim dan kurang beruntung. Kisah ini pun menginspirasi banyak individu dan kelompok untuk melakukan hal serupa di tempat masing-masing. Banyak yang mulai meniru langkah wanita kaya dengan membantu anak-anak jalanan dan yatim piatu. Gerakan sosial ini menjadi semakin besar dan kuat, menciptakan jaringan solidaritas yang luas dan berdampak positif bagi masyarakat.
Kepedulian yang tumbuh ini memperlihatkan bahwa kebaikan itu menular dan bisa membawa perubahan yang signifikan. Anak yatim yang dulu terluka juga turut serta dalam berbagai kegiatan sosial dan menjadi contoh bagi anak-anak lain. Ia bercerita tentang perjalanan hidupnya yang penuh liku, memberikan semangat kepada mereka yang sedang berjuang menghadapi kesulitan. Kisah hidupnya menjadi simbol bahwa dari keadaan paling sulit sekalipun, seseorang bisa bangkit dan meraih kesuksesan dengan dukungan dan ketekunan. Wanita kaya terus aktif memimpin dan mengembangkan program-program sosialnya. Ia berusaha memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan perhatian dan kesempatan yang layak. Dedikasi dan komitmennya menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa kekayaan sejati adalah kemampuan untuk berbagi dan memberi manfaat bagi sesama. Keberadaannya menjadi mercusuar harapan bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan. Media pun semakin gencar mengangkat cerita inspiratif ini, membuat banyak pihak tergerak untuk memberikan bantuan dan dukungan. Kampanye sosial, donasi, dan berbagai kegiatan amal digelar secara rutin. Kisah wanita kaya dan anak yatim menjadi sorotan positif yang mengingatkan masyarakat akan pentingnya kepedulian dan solidaritas. Momentum ini memperkuat semangat kebersamaan dan memupuk nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Di tengah perhatian dan pujian, wanita kaya tetap rendah hati dan terus mengedepankan tujuan utama yaitu membantu sebanyak mungkin anak-anak yang membutuhkan. Ia menyadari bahwa perjuangan belum selesai dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Semangatnya yang tak pernah pudar menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin berbuat baik tanpa pamrih. Anak yatim yang dulu terluka kini tumbuh menjadi sosok yang mandiri dan penuh harapan. Ia bertekad untuk membalas kebaikan yang diterimanya dengan cara membantu sesama anak-anak kurang mampu di masa depan. Impiannya untuk menjadi seseorang yang berdampak positif semakin kuat, dan ia mulai merancang langkah-langkah nyata untuk mewujudkannya. Perjalanan hidupnya menjadi bukti bahwa kebaikan dapat melahirkan kebaikan yang lebih besar. Lingkungan sekitar yang dulu penuh keraguan kini berubah menjadi tempat yang lebih ramah dan mendukung bagi anak-anak yatim dan kurang beruntung. Kebersamaan dan solidaritas yang tumbuh menjadi kekuatan baru untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kisah ini menjadi inspirasi abadi bahwa setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, bisa membawa perubahan besar yang tak terduga. Setelah perjalanan panjang yang penuh liku, kisah wanita kaya dan anak yatim yang ia tolong terus berkembang dan memberikan inspirasi yang jauh melampaui lingkungan sekitar mereka. Berita tentang perubahan hidup anak yatim itu mulai tersebar ke berbagai daerah, bahkan sampai ke tingkat nasional. Banyak orang yang merasa tergerak oleh kisah nyata ini, menyadari bahwa satu tindakan kebaikan bisa menjadi pemicu perubahan besar dalam kehidupan seseorang dan komunitasnya. Pesan ini mulai menggema di berbagai kalangan, dari masyarakat biasa hingga tokoh-tokoh penting. Wanita kaya pun semakin dikenal sebagai sosok yang bukan hanya berani bertindak, tetapi juga rendah hati dan tulus dalam membantu sesama. Ia mulai mendapat undangan untuk berbicara di berbagai seminar, konferensi, dan acara sosial kemanusiaan. Di hadapan banyak orang, ia berbagi pengalaman dan visi tentang bagaimana kekayaan sejati adalah berbagi dan memberi manfaat bagi sesama. Kehadirannya menjadi inspirasi bagi para dermawan dan pegiat sosial untuk berani terjun langsung membantu mereka yang membutuhkan. Program sosial yang digagasnya terus berkembang dan menjadi model yang diadopsi oleh berbagai organisasi di seluruh negeri. Wanita kaya tidak hanya fokus pada bantuan materi, tetapi juga mendorong pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan anak-anak yatim serta keluarga kurang mampu. Hal ini membuat dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, menciptakan peluang bagi banyak orang untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Komitmen dan kerja kerasnya menjadi bukti nyata bahwa perubahan sosial bisa dimulai dari satu individu. Anak yatim yang dulu terluka kini tumbuh menjadi sosok yang aktif dan peduli terhadap sesama. Ia sering diajak oleh wanita kaya untuk menjadi pembicara dalam acara sosial, berbagi kisah hidupnya yang menginspirasi. Melalui pengalamannya, ia mengajarkan pentingnya keteguhan hati, rasa syukur, dan keberanian untuk bermimpi. Perannya sebagai duta kecil dalam gerakan sosial ini memberikan makna baru dalam hidupnya dan memotivasi anak-anak lain yang mendengar ceritanya. Selain itu, komunitas sekitar juga merasakan perubahan positif yang signifikan. Kesadaran sosial meningkat, dan banyak warga mulai bergotong royong membantu sesama tanpa pamrih. Anak-anak yatim dan anak jalanan tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan mendapat perhatian dan dukungan yang layak. Lingkungan yang dulu penuh skeptisisme kini menjadi ruang yang penuh kasih sayang dan solidaritas.
Ini menjadi bukti bahwa sebuah kisah inspiratif mampu menggerakkan hati banyak orang untuk berubah. Media terus mengangkat kisah ini dalam berbagai format, mulai dari artikel, dokumenter, hingga program televisi. Popularitas kisah tersebut membuat banyak lembaga dan individu terpanggil untuk ikut berkontribusi dalam membantu anak-anak kurang beruntung. Donasi dan bantuan mengalir dari berbagai pihak, memperkuat program yang telah berjalan dan membuka peluang baru bagi anak-anak yang membutuhkan. Momentum ini menjadi titik balik dalam dunia sosial kemanusiaan di kawasan tersebut. Wanita kaya juga memanfaatkan pengaruhnya untuk mengadvokasi kebijakan yang lebih berpihak kepada anak-anak yatim dan keluarga miskin. Ia bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga sosial untuk menciptakan program-program yang berkelanjutan dan sistematis. Dengan cara ini, dampak kebaikan yang ia mulai bisa menyentuh lebih banyak orang dan bertahan dalam jangka panjang. Upaya ini menunjukkan betapa besar tekadnya untuk membuat perubahan nyata di masyarakat. Di sisi lain, anak yatim yang dulu terluka kini tengah menata masa depannya dengan matang. Ia melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Mimpi dan cita-citanya semakin jelas. Ingin menjadi sosok yang bisa membawa perubahan dan membantu orang lain seperti yang sudah dilakukannya. Perjalanan hidupnya menjadi inspirasi hidup bagi banyak orang. Bukti bahwa kasih sayang dan kepedulian bisa melahirkan pemimpin masa depan. Perjalanan keduanya mengajarkan nilai-nilai luhur tentang kemanusiaan, ketulusan, dan kekuatan sebuah tindakan kecil. Semua yang menyaksikan kisah ini terkejut sekaligus terinspirasi oleh betapa sebuah kebaikan bisa berlipat ganda dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah. Kisah mereka menjadi pengingat abadi bahwa perubahan itu mungkin terjadi jika kita berani membuka hati dan bertindak nyata. Kisah inspiratif wanita kaya dan anak yatim yang pernah terluka ini terus bergema hingga ke berbagai lapisan masyarakat. Banyak pihak yang mulai memahami betapa pentingnya peran individu dalam menciptakan perubahan sosial. Cerita mereka menjadi cermin bahwa kebaikan tidak mengenal status sosial, dan bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Semangat yang mereka tunjukkan menggerakkan banyak hati untuk mulai peduli dan bertindak nyata. Seiring berjalannya waktu, dampak dari bantuan dan program sosial yang diinisiasi semakin terasa. Anak-anak yatim dan kurang beruntung yang dulu terabaikan kini mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan. Kehidupan mereka mengalami transformasi yang signifikan, membuka peluang bagi masa depan yang lebih cerah. Perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh mereka yang menerima bantuan, tapi juga oleh keluarga dan komunitas di sekitarnya yang menjadi lebih harmonis dan peduli. Wanita kaya menjadi tokoh sentral yang dihormati dan dijadikan contoh dalam berbagai forum sosial. Ia aktif berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana mengelola program kemanusiaan secara efektif dan berkelanjutan. Berbagai pelatihan dan workshop yang dipimpinnya menarik banyak peserta dari berbagai daerah, sehingga gerakan sosial yang ia mulai dapat berkembang lebih luas dan memberikan dampak yang lebih besar. Kepedulian dan ketulusan hatinya menjadi inspirasi bagi para dermawan dan aktivis sosial. Anak yatim yang dulu terluka kini berperan aktif sebagai duta kemanusiaan, membagikan kisah hidupnya yang penuh perjuangan. Melalui ceritanya, ia mengajak banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan dan terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Ia juga menjadi motivator bagi anak-anak lain yang mengalami tantangan serupa, memberikan harapan dan semangat baru. Peran ini memberinya makna hidup yang dalam dan memupuk rasa percaya diri yang kuat. Masyarakat di berbagai daerah mulai membentuk komunitas peduli anak yatim dan kaum kurang mampu. Berbagai program bantuan dan kegiatan sosial digagas oleh kelompok-kelompok ini dengan semangat yang sama seperti yang ditunjukkan oleh wanita kaya. Mereka saling berbagi sumber daya dan pengalaman, membangun jejaring solidaritas yang kokoh. Gerakan sosial ini menjadi bukti nyata bahwa perubahan besar bisa tercipta dari kolaborasi dan kepedulian bersama. Pemerintah pun mulai memperhatikan dan mendukung gerakan sosial yang berkembang pesat ini. Berbagai kebijakan dan program bantuan dikeluarkan untuk mendukung anak-anak yatim dan keluarga miskin. Kerjasama antara sektor swasta, lembaga sosial, dan pemerintah semakin erat, menciptakan sinergi yang mempercepat terwujudnya perubahan positif. Wanita kaya turut andil dalam proses ini, menjadi jembatan penghubung dan advokat yang memperjuangkan hak-hak anak-anak kurang beruntung. Di tengah perkembangan yang pesat, tantangan dan hambatan tetap ada. Beberapa wilayah masih mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Namun semangat dan tekad yang ditanamkan oleh para pelaku sosial terus membara, mendorong mereka untuk mencari solusi kreatif dan inovatif.
Kisah wanita kaya dan anak yatim yang dulu terluka menjadi sumber motivasi untuk tidak mudah menyerah dan terus berjuang. Anak yatim tersebut juga mulai menulis buku tentang perjalanan hidupnya. Berharap kisahnya bisa menyentuh lebih banyak orang dan menginspirasi generasi muda. Buku itu menceritakan berbagai pengalaman pahit dan manis, serta pelajaran berharga yang ia dapatkan sepanjang perjalanan hidupnya. Melalui tulisan ini, ia ingin menyalakan api semangat bagi mereka yang sedang berjuang menghadapi kesulitan, agar percaya bahwa perubahan itu mungkin. Media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan kisah dan gerakan sosial ini. Ribuan orang berbagi cerita inspiratif dan bergabung dalam komunitas peduli anak yatim. Kampanye online, penggalangan dana, dan berbagai aksi sosial menjadi viral, menjangkau audiens yang jauh lebih luas. Ini menunjukkan betapa teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat perubahan positif di masyarakat.